Bab 598. Hanya keluarga Liang. Wei Jiao juga buru-buru menghampiri, mimik wajahnya sama seperti Yoshi, dan berujar dengan terkejut, ternyata benar-benar adalah Phaeton, bahkan yang paling terbaik, seharga 2 juta kuairem lebih. Kamu mengatakan ini adalah Phaeton biasa, tapi mobil ini jelas bukan. Ini dibuat khusus, kaca anti peluru, dan mendukung sistem pengenalan wajah. Yoshi sepertinya mengenal mobil dengan baik, ternyata melihat kaca mobil ini adalah anti peluru. Ternyata benar-benar adalah Phaeton yang dibuat khusus. Kalau begitu, bukankah harganya setidaknya 5 juta kuairem? Wei Jiao berujar terkejut. Yoshi menggelengkan kepalanya, setidaknya puluhan juta. Meskipun Jessie dan Sinta Zhou tidak tahu banyak tentang mobil, namun mereka juga terlihat terkejut ketika mendengar kata-kata kekasih sendiri. Pemilik mobil ini pasti adalah orang yang sangat kaya raya. Jika ia tidak memiliki kekayaan bernilai ratusan juta, bagaimana ia bisa membeli mobil mewah seharga puluhan juta kuairem? Tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal, terlalu cepat menjalin hubungan, ujar Jessie dengan sedih. Mungkin saja pemilik mobil ini adalah pria tampan yang sangat muda. Wanita yang bisa memiliki kekasih seperti ini, pasti sangat bahagia. Sinta Zhou juga berujar. Yoshi dan Wei Jiao saling menatap satu sama lain, meskipun Jessie dan Sinta Zhou hanya spontan mengatakan hal ini. Namun di depan mereka mengatakan ingin menikah dengan pemilik Phaeton ini, mereka tetap merasa sangat canggung. Yoshi terbatuk beberapa kali, dan berujar dengan tenang, Jessie, kamu tidak perlu khawatir dengan pencapaianku saat ini. Dalam 10 tahun, aku pasti bisa mengendarai Phaeton yang dibuat secara khusus untukku. Sayang sangat hebat, aku yakin kamu bisa melakukannya. Jessie dengan semangat mencium wajah Yoshi. Wei Jiao juga tidak mau kalah, ia menatap serius ke arah Sinta Zhou dan berujar, Sinta, tidak perlu iri dengan orang lain. Tunggu aku 10 tahun lagi, aku juga akan menjadi orang seperti itu. Bukankah ini hanya Volkswagen lusuh? Apakah benar-benar sebagus itu sesuai apa yang kalian katakan? Pada saat ini, suara Ye Mapang tiba-tiba terdengar, dan ia bertanya seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Usai berujar, ia jalan ke depan mobil Phaeton, mengulurkan tangan menyentuh kaca mobil, kemudian menyentuh kaca spion mobil. Yema, kamu jangan asal menyentuhnya. Jika rusak, kita tidak mampu menggantinya. Melihat tindakan Ye Mapang, baik Jessie dan Sinta Zhou berkeringat dingin. Ini adalah mobil mewah bernilai puluhan juta kuairem. Tidak perlu khawatir, sekalipun benar-benar rusak, kekasihku juga tidak akan membiarkanku membayarnya. Iya bukan. Ye Mapang tersenyum menatap ke arah Jerry Yang dan bertanya. Jerry Yang tersenyum tipis, jika kamu suka, aku akan memberikan mobil ini untukmu. Saat Yoshi yang lain mendengar kata-kata Jerry Yang, tidak menunggu mereka sadar apa yang terjadi, hanya melihat Jerry Yang berjalan ke depan mobil. Ding! Hanya mendengar suara kunci mobil yang nyaring, kemudian suara elektronik terdengar dari dalam Phaeton, pengenalan wajah berhasil, menyambut tuan yang untuk mengemudi. Hong! Yoshi yang lain benar-benar mematung, suara bising muncul di benak mereka, dan wajah mereka penuh dengan tatapan tidak percaya. Terutama Jessie dan Sinta Zhou, bahkan lebih mematung. Kekasih Ye Mapang, ternyata adalah pemilik mobil mewah berharga puluhan juta kuairem ini. Bagaimana mungkin? Tapi Jerry yang sudah menggunakan sistem pengenalan wajah untuk membuka mobil, dan sudah berada di dalam mobil sekarang. Ayo pergi, mengapa kalian masih mematung di sana? Ye Mapang menjulurkan kepalanya dari mobil dan berujar dengan polos. Usai ia berujar, Jerry yang sudah menyalakan mesin mobil dan meninggalkan tempat. Pada saat ini, Yoshi yang lain tiba-tiba merasa malu. Terutama Sinta Zhou dan Jessie, dari awal mereka melihat Jerry Yang, mereka terus memfitnah Jerry Yang sebagai orang miskin. Namun pada akhir, Jerry Yang adalah yang paling kaya. Baik Jessie dan Sinta Zhou mimik wajah mereka sangat tidak enak dipandang. Tidak masalah jika Ye Mapang lebih cantik dari mereka, namun sekarang bahkan kekasih juga lebih kaya berkali lipat dibanding kekasih mereka sendiri. Tidak hanya itu,
Jerry yang juga sangat tampan. Bajingan ini pasti sengaja pura-pura menjadi miskin. Setelah Jerry yang mengendarai mobil pergi, Wei Jiao menggertakkan gigi dan berujar, ia jelas-jelas adalah orang kaya, ternyata berpakaian begitu lusuh. Siapa yang akan mengira ia mampu mengendarai Python yang dibuat secara khusus? Benar, bocah ini pasti pura-pura, tapi tidak masalah, Tuan Muda Liang sudah lama jatuh cinta dengan Ye Mapang. Jika Tuan Muda Liang mengetahui keberadaan Jerry yang nanti, ia pasti tidak akan melepaskan dirinya. Mata Yoshi penuh dengan tatapan dingin. Sayang, apakah akan terjadi sesuatu? Jessie bertanya dengan tidak yakin. Yoshi tersenyum sinis, apa yang akan terjadi? Tidak peduli ia seberapa kaya, apakah akan lebih kaya dibanding Tuan Muda Liang? Jangan lupa, keluarga Tuan Muda Liang menjalankan bisnis apa? Terdiri beberapa mobil mewah bernilai puluhan juta kuai rem di garasi bawah tanahnya. Mendengar kata-kata Yoshi, Jessie baru menghela napas lega. Baru saja di depan Jerry Yang, ia memfitnah begitu banyak hal. Siapa yang akan tahu apakah Jerry yang akan membalas dendam atau tidak? Namun ada Tuan Muda Liang, ia tidak perlu merasa khawatir. Ayo, kita pergi juga. Beberapa orang mengendarai mobil meninggalkan tempat juga. Jerry yang sudah melajukan mobil membawa Ye Mapang pergi cukup jauh. Hahaha. Di dalam mobil, Ye Mapang terbahak-bahak, dua orang bodoh itu, ternyata ingin pamer di depanmu. Ternyata dipermalukan dengan kuat, kan? Apakah kamu tidak melihat ekspresi mereka tadi? Ketika mereka tahu mobil ini adalah milikmu, ekspresi mereka seperti makan lalat, hahaha. Melihat Ye Mapang terbahak-bahak, Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, jelas-jelas kamu sangat mengenal mobil ini, justru pura-pura tidak tahu apa-apa, kamu terlalu jahat juga. Cek. Ye Mapang berujar dengan sangat arogan, setiap kali mengadakan pertemuan kecil dengan mereka, siapa suruh mereka ikut setiap kali, bahkan suka sesekali mencuri pandang menatapku. Benar-benar pria mesum. Jerry yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tiba-tiba mengerti arti dari kalimat, hanya wanita dan penjahat yang sulit bergaul. Jika dekat dengan mereka, akan bersikap tidak sopan. Jika menjauh dari mereka, mereka akan membenci. Menyinggung Ye Mapang benar-benar bukanlah hal yang baik. Tapi kamu harus hati-hati. Tuan Muda Liang yang mereka bicarakan namanya Yendri Liang, ia sama sekali tidak mudah. Di bawah 8 keluarga besar kota Yan, keluarga Liang paling kuat. Bahkan ada desas-desus mengatakan keluarga Liang akan bergabung dengan 8 keluarga besar kota Yan, konon ada 8 keluarga besar kota Yan yang akan diganti. Ye Mapang tiba-tiba berujar dengan serius, terlihat jelas ia juga sedikit khawatir Jerry yang bertemu dengan Yendri Liang. Jerry yang tersenyum dan bertanya, kamu memintaku untuk berpura-pura menjadi kekasihmu, sebenarnya karena untuk menghadapi Yendri Liang ini, kan? Diekspos Jerry Yang, Ye Mapang juga tidak merasa canggung, justru berujar dengan arogan, pokoknya kamu kalah dariku, dan kamu harus menyetujui satu hal yang aku ingin. Kamu membuat siapa marah, tidak ada hubungannya denganku. Ia mungkin merasa kata-kata sebelumnya sedikit jahat. Usai berujar, ia kembali mengingatkan, Jerry Yang, kamu jangan memaksakan diri. Jika bisa tahan, tahan saja, jangan terjadi konflik dengan Yendri Liang. Jerry yang tersenyum dan berujar, bukankah kamu baru saja mengatakan, sekalipun aku membuat siapa marah juga tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Ye Mapang langsung melotot ke arah Jerry Yang dan berujar dengan kesal, jika kamu bersikeras membuat Yendri Liang marah, aku tidak akan peduli padamu. Pada saat itu, seluruh grup Yan Chen akan terlibat, kamu jangan menyalahiku. Tidak perlu khawatir, hanya keturunan keluarga Liang, aku tidak menganggap penting. Jerry yang juga tidak berniat menggoda Ye Mapang lagi, tersenyum dan berujar. Bersambung.